Daripada kita bilang semua sufi sesat, ternyata ada maksud mereka sufi yang baik, sufi yang rajin beribadah, sufi yang rajin berzikir kepada Allah, maka itu sufi yang benar kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asabiku semua, terkadang masih saja ada segelintir oknum Wahabi yang mengatakan sufi itu sesat. Tak tahulah apa penyebabnya. Entah minimnya ilmu, kurangnya wawasan, wallahu a'lam. Sebelum kami memperlihatkan video di mana Ustaz Firanda, ya di kalangan Aswaja beliau ini disebut Ustadz Wahabi, itu beliau mengatakan jangan mudah memvonis sufi itu sesat. Nah, Asabiku semua, sedikit kami jelaskan. Tahukah kalian apa makna sebenarnya dari tasawuf? Ya, tasawuf. Sangat banyak rujukan yang disampaikan para sufi mengenai asal muasal tasawuf. Bahkan menurut Al-Imam Abdul Qadir Asy-Syuhrawardi, di dalam berbagai kitab tasawuf ada lebih dari 1000 definisi tasawuf. Namun, pada dasarnya tasawuf merupakan sebuah upaya para sufi untuk mengembangkan disiplin atau riyadhah spiritual, psikologis, keilmuan dan jasmaniah untuk menjalin hubungan sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Asabiku semua, seringkali tasawuf itu disebut dengan mazhab cinta. Lalu mengapa tasawuf sering disebut mazhab cinta? Seorang ahli, Annie Mary Schimmel, berpendapat bahwa Islam justru lebih memujikan orientasi cinta ketimbang orientasi yang didominasi rasa takut. Dalam hal ini, khazanah pemikiran Islam juga mengenalkan dua situasi pertemuan manusia dengan Tuhannya. Yang pertama, aspek kedahsyatan yang menggetarkan, ya. Dan yang kedua, aspek keindahan yang mempesonakan, ya. Sabiku semua, tasawuf memiliki standar kutipan dari sebuah hadis qudsi yang berbunyi kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu al khalqa li kay u'raf. Para sufi menyimpulkan dari kutipan tersebut bahwa basis dari penciptaan sejak awal mulanya adalah kerinduan atau kecintaan Tuhan akan manusia. Terlepas dari hal tersebut, Al-Quran juga menegaskan hubungan cinta antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan manusia, seperti yang disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan baginya yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Dan kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya? Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Sabiku semua, menurut sebuah penelitian para sufi, kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim disebutkan sebanyak 124 kali dalam Al-Quran. Sementara kata ghadab atau murka dan sejenisnya hanya disebutkan sebanyak 7 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahului kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernyataan tersebut bukan berarti kita harus mengabaikan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan membuktikan bahwa segenap kedahsyatan Allah seperti kemurkaan, janji pembalasan, ya, keperkasaan Allah, bentuk kecintaan Allah kepada makhluknya. Ya sabiku semua, para sufi dalam setiap kajian tasawufnya adalah mengembalikan kaum muslimin ke bawah naungan cinta kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun,
adanya di bawah ya, kegentaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sulit membayangkan hubungan cinta antara Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, dengan manusia. Kebanyakan orang menafsirkan sebagai bagian dari keterikatan dan ketaatan seorang hamba yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahabi kan gampang tuh menuduh sufi itu sesat dan lain-lain. Agar kalian tak mudah ataupun gampang memvonis sufi itu sesat lagi, wahai jamaah Wahabi, mari kita simak dan kalian dengarkan video berikut ini. Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Ustaz tentang firqah batiniyah sufi? Mohon penjelasannya ya. Batiniyah ya, atau sufi ya. Kalimat sufi sendiri itu kalimat yang tidak ada di zaman Nabi dan juga tidak ada di zaman para sahabat. Sehingga akhirnya kalimat sufi itu pun diperselisihkan. Karena sufi ternyata nisbah. Nisbah kepada apa? Ada yang mengatakan nisbah kepada sufah. Karena para sahabat dulu tinggal di sufah, di bagian belakang Masjid Nabawi. Ya. Bukan dalam masjid, tapi mulhak atau tambahan bagian belakang. Mereka tinggal di situ. Sehingga disifati dengan sufi. Tapi ini salah kata para ulama. Karena kalau maksudnya sufah harusnya sufi, bukan sufi. Ya. Ada yang mengatakan nisbah sufi kepada suf yang terbuat dari orang-orang dahulu suka memakai baju dari kain wol dan mereka dikenal ibadah, ahli ibadah sehingga disebut dengan sufi. Yang jelas tidak ada pendapat yang kuat dan tegas tentang masalah ini dari mana asal muasal kata sufi. Tetapi kalimat sufi sendiri karena tidak ada definisi yang tegas dan banyak orang mengaku mereka sufi, maka kita lihat apa maksud Anda dengan perkataan sufi. Kalau maksud Anda sufi, artinya orang yang rajin beribadah, zuhud, menjauhkan diri daripada dunia, tidak tenggelam dengan dunia, tidak masukkan dunia dalam hatinya. Maka kita mengatakan para sahabat semuanya sufi kalau begitu. Para sahabat semuanya apa? Sufi. Dan imamnya sufi adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau itu maksudnya, orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia. Maka itu sufi yang benar. Tapi kalau maksudnya sufi, artinya punya akidah tersendiri, toreko sufi ini beda dengan toreko ini beda lagi dengan toreko ini, maka lihat dulu akidahnya seperti apa. Ya, seperti ada toreko sufiyah yang meyakini bahwasanya Nabi masih hidup, bisa bertemu dengan siapa saja. Nah, ini enggak benar berarti dari sisi ini, ya seperti itu. Ya. Ya, jadi atau toreko sufiyah punya ibadah tertentu yang torekot lain enggak ada yang tahu. Ini ibadah khusus yang tahu cuma torekot ini. Ini enggak benar seperti ini. Islam itu untuk seluruhnya, bukan untuk satu torekot saja. Ya. Jadi intinya tidak bisa kita vonis secara mutlak. Maka kita bilang maksud Anda dengan sufi maksudnya bagaimana? Terus torekot yang bagaimana akidahnya? Dengan jawaban seperti ini lebih selamat daripada kita bilang semua sufi sesat. Ternyata ada maksud mereka sufi yang baik, sufi yang rajin beribadah, sufi yang rajin berzikir kepada Allah. Maka itu sufi yang benar kalau begitu. Maka lebih baik kita jawab dengan tafsil maksud Anda sufi apa, terus bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, kita nilai per ibadah, kita nilai per akidah benar atau tidak, kita timbang di atas Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Azabiku semua, perlu kalian ketahui, untuk membuyarkan fiksasi manusia tentang Allah Subhanahu wa taala yang menakutkan itu, seorang sufi besar yang menyelami Islam dengan cinta, Al-Imam Ibnu Arabi, beliau menyebutkan simbolisasi dalam karya besarnya, Fusus Al-Hikam, bahwa hubungan cinta antara Allah dan manusia bagaikan hubungan cinta antara lelaki dan perempuan. Artinya, kecintaan Allah kepada hambanya dan yang sebaliknya adalah seperti rasa cinta kasih dua sejoli anak manusia. Tak hanya Imam Ibnu Arabi, seorang sufi perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah, yang dikenal dengan syair-syair menggetarkan yang menunjukkan hubungan cinta kasih antara manusia dan Tuhan. Cinta Sayyidah Rabi'ah kepada Allah sangat membelenggu di hatinya, sehingga beliau mengenalkan sebuah konsep terhadap tasawuf yang dikenal dengan konsep mahabbah, sebuah konsep pendekatan diri kepada Allah atas dasar cinta, bukan karena takut akan siksa neraka ataupun mengharap surga. Ujaran Sayyidah Rabi'ah ini sejalan dengan pendapat Al-Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib
Ya, seorang sahabat sekaligus guru para sufi awal yang menyayangkan ibadah seorang budak yang sedang ketakutan. Atau seorang pedagang yang selalu menghitung-hitung imbalan. Seraya Sayyidina Ali bin Abi Thalib memuji hubungan yang berlandaskan cinta. Dalam konteks ini sudah jelas bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menganjurkan ibadah yang berlandaskan rasa cinta. Ya. Sabiku semua, dalam proses perjalanan spiritual, seseorang memang dihadapkan kepada cobaan-cobaan duniawi. Ya. Jika seorang mukmin melakukan keburukan, maka muncullah satu titik hitam dalam hatinya. Jika ia terus-menerus melakukan keburukan, maka dapat diduga bahwa pada akhirnya hati orang seperti ini akan sepenuhnya tertutupi dengan lapisan hitam, ya, yang akan menghalanginya dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, konteks inilah yang membutuhkan metode tasawuf dengan berlandaskan rasa cinta kasih. Sabiku semua, tasawuf dalam konteksnya memang bertujuan untuk menyucikan jiwa dan hati seseorang. Ya. Namun, bukan berarti tasawuf mengajarkan kita takut kepada Allah. Tasawuf di sini mempromosikan jenis hubungan penuh rasa cinta kasih antara Tuhan dan manusia. Ya, yakni segala nafsu-nafsu duniawi di dalam jiwa telah tersucikan oleh rasa cinta yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sabiku semua, hubungan seperti ini yang disebut puncak dari perjalanan spiritual manusia. Inilah sesungguhnya ideal tasawuf. Nah, sabiku semua dimuliakan Allah. Jadi sekali lagi, ya terkhususnya nih jamaah Wahabi ataupun para oknumnya, ya jangan mudah menyesatkan ataupun memponis sesat para sufi ataupun pengamal tasawuf ya. Ya, sabiku semua dirahmati Allah, ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekiranya video yang bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.